mulai. Udah? Mulai. Kita buka dulu ya, Bang. Iya. Mas Nubli. Udah. Mas Nubli. Tak mulai ya, Mas ya. Selamat siang untuk Mas Mbak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya untuk di acara BBC yang kedua oleh Bang Alam mengenai PPOK, baik yang di Rusit maupun yang di daring via Zoom. Kali ini terima kasih atas kesediaannya Bang Alam untuk membawa BBC yang kedua. Waktu dan tempat untuk Bang Alam dipersilakan. Oh ya, mohon agar linknya tidak dibagi ke istri pertamanya Bang Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas sedikit mengenai PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Secara definisi, PPOK adalah penyakit yang sering ditemukan, dapat dicegah dan dapat diobati, yang ditandai oleh adanya gejala respirasi yang persisten. Ini harus kita ingat, persisten tetap, dan adanya perbatasan udara yang disebabkan oleh abnormalitas pada saluran nafas atau alveoli yang biasanya disebabkan oleh adanya pajangan yang lama terhadap partikel atau gas, dan juga dipengaruhi oleh faktor hostnya sendiri. Yang faktor sini seperti adanya perkembangan paru yang abnormal. Nanti ada bisa kita lihat. Ini adalah secara etiologi PPOK itu dapat disebabkan oleh adanya rokok dan adanya polutan, misalnya orang yang bekerja, pekerja-pekerja di pabrik yang misalnya polusi cukup tinggi, dan juga host faktornya. Ya, masalahnya yang kontak itu bakal banyak loh. Iya, nggak cuma gila. Cara patobiologinya adalah terdapat misalnya gangguan perkembangan dari parunya pada waktu masih kecil. Ini nanti bisa kita lihat misalnya pada ibu-ibu yang pada waktu hamil merokok bisa mempengaruhi dari perkembangan parunya sendiri. Adanya inflamasi pada paru, dan akhirnya ini akan menyebabkan terjadinya gangguan saluran nafas kecil dan emfisema. Ini menyebabkan adanya gejala sistemik dan timbullah kekebalan udara yang persisten, dan dengan manifestasi klinis disebutkan nanti adanya gejala-gejala deobstruksi dan komorbiditas. Ini adalah grafik yang sering kita lihat di 2020. Ini adalah menggambarkan suatu progresi dari F1. Kita lihat yang PR1 ini adalah paru dari pasien-pasien yang pada waktu usia 20 tahunan dilakukan pemeriksaan paru-paru. Pada waktu itu dapat FIB1 lebih 80%, artinya normal. Dan setelah setelah pada usia di atas 50-an, ternyata ini sebagian besar tidak menjadi PPOK. Yang kedua adalah
pada waktu usia 20-an, pasien ini memiliki FEV1 kurang 80%, tapi akhirnya juga dia tidak menjadi PPOK pada waktu usia tua. Sementara yang PR3 ini adalah saat baseline yang umur 20-an itu FEV1 lebih 80%, tapi akhirnya PPOK. Yang PR4 itu adalah FEV1 yang kurang 80% saat baseline umur 20-an, tapi akhirnya PPOK. Dalam penelitian ini terdapat 2.084 sampel, di mana ternyata pasien yang pada waktu usia masih muda itu fungsi parunya masih bagus, ternyata hanya 7,2% yang akhirnya menjadi PPOK pada usia tua. Jadi misalnya dia sudah perokok dan sebagainya, dan faktor resiko hanya 7,2% menjadi PPOK. Tapi pasien yang paru-parunya sudah tidak begitu bagus pada waktu usia muda, misalnya karena ada riwayat infeksi paru, misalnya ada riwayat TB, infeksi pada waktu anak sering, itu ternyata berisiko 3 kali lebih besar terkena PPOK pada waktu usia tua. Adapun faktor risiko untuk yang tadi tersebut small lung, artinya yang waktu usia 20-an itu FEV1 kurang 80% itu adalah yang pertama, ibunya perokok saat hamil atau menyusui, berat badan lahir rendah, atau infeksi saluran nafas berulang pada saat anak-anak, atau asma pada waktu usia anak-anak. Untuk menegakkan diagnosis PPOK, kita harus pertama adalah kita harus melihat gejala-gejala dari pasien. Yang pertama adalah gejala sesak napas, yang kedua batuk kronis, yang ketiga adanya produksi sekutu. Sementara faktor-faktor risikonya adalah seperti merokok, faktor host tadi seperti disebutkan misalnya defisiensi salah satu antitripsin, pekerjaan atau polusi dalam ruangan atau di luar ruangan. Kalau kita menemukan pasien-pasien dengan gejala-gejala dan faktor risiko ini, untuk menentukan diagnosis PPOK kita lakukan pemeriksaan spirometri. Ini adalah kata kunci untuk penentukan diagnosis PPOK. Yang pertama mengenai sesak napas tadi, biasanya pasien PPOK itu dia sesak napasnya yang pertama adalah progresif, semakin lama semakin berat. Yang kedua biasanya itu memburuk dengan aktivitas, dan yang ketiga menetap. Jadi kalau kita ketemu pasien yang kita curiga dengan PPOK, kita menanyakan biasanya ini sudah lama batuknya, sesaknya, apakah ini memburuk terus? Karena PPOK itu biasanya tidak akan pernah membaik. Yang kedua, apakah memburuk dengan aktivitas? Yang ketiga, apakah ini sesaknya menetap atau tidak? Yang kedua, adanya batuk kronik, mungkin produktif, mungkin tidak produktif, dan kadang-kadang ada wheezingnya juga. Yang ketiga, kalau misalnya kita ketemu pasien dengan produksi sputum yang terus-menerus, bisa kita jadi ke arah PPOK, walaupun bisa juga ke arah protektasis. Kemudian, bisa juga kita analisis pasien itu mengenai adanya riwayat infeksi saluran nafas yang berulang. Kemudian, ada faktor-faktor risiko dari pos sendiri, misalnya faktor genetik, atau riwayat merokok, atau misalnya pasiennya tidak merokok, tapi perlu kita tanyakan misalnya pada di Indonesia mungkin kalau di desa-desa masih pakai kayu bakar, itu juga faktor risiko untuk terjadinya PPOK. Kemudian untuk riwayat waktu masih kecil, misalnya pasien bisa kita tanyakan juga dengan berat badan yang rendah, itu juga bisa berproses ke arah faktor risiko ke arah terjadinya PPOK. Tapi kalau misalnya kita ketemu pasien dengan batuk kronis, berarti kita langsung mengatakan ini PPOK. Karena misalnya banyak juga penyakit yang memiliki gambaran batuk kronis. Misalnya yang ketemu pasien TB, ini juga batuk kronis, nafsu makan menurun, berat badan turun, ataupun kanker paru. Kanker paru juga sering gambarannya seperti itu, batuk kronis atau bronkiektasis, atau gagal jantung kiri, atau interstitial lung disease. Nanti bisa kita lihat perbedaan-perbedaannya
antara bisa kita singkirkan antara apakah ini karena PPOK atau tidak. Kalau penyakit lain misalnya bisa juga kita sering ketemu reflux bagus, atau misalnya di situ kita tanyakan penggunaan obat-obatan pada pasien. Misalnya pasien ini sering ditemukan itu sekali-sekali kita temukan pasien pengguna AC inhibitor, itu juga sering batuk. Jadi kalau misalnya dia minum captopril sering batuk-batuk, kita bisa perkirakan kemungkinan dari situ juga bisa. Untuk penegakan diagnosis PPOK tadi kita sebutkan bahwa kita perlu menggunakan spirometri. Dikatakan PPOK itu adalah kalau FEV1 forced expiratory volume first second, jadi pertama dibanding FVC forced vital capacity itu kurang dari 0,7. Kalau masih 0,8 itu masih kita katakan normal. Nah, jadi yang disebut FVC1 itu adalah volume udara yang dihembuskan pada detik pertama setelah manuver FVC. Jadi pasien itu kita suruh tarik nafas dalam, kemudian kita suruh untuk menghembus sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya. Itu adalah forced vital capacity. Pada PPOK, yang pertama akan ditemukan terdapat penurunan dari FEV1 per FVC. Dan diagnosis PPOK dikatakan PPOK kalau FEV1 per FVC kurang dari 0,7, itu adalah dari itu. Pada PPOK biasanya FEV1-nya itu menurun, tapi VC, vital capacity atau forced vital capacity masih normal, masih bagus. Tapi walaupun kadang-kadang kita menemukan FEV1 per FVC kurang dari 0,7, tetapi VC-nya juga menurun. Ini bisa kita perhitungkan apakah ada campuran, ada penyakit lain juga pada pasien ini atau tidak. Karena kadang-kadang ada juga misalnya pasien itu ada PPOK, tapi ada juga penyakit lain sehingga terjadi penurunan dari penurunan dari vital capacity-nya. Pada proses restriksi, misalnya fibrosis paru, edema paru, obesitas, FEV1 dan VC-nya menurunnya sama. Jadi, misalnya VC-nya itu menurun 40%, FEV1 juga menurun 40%. Jadi, nanti rasio FEV1 per FVC tetap di atas 0,7 biasanya. Itu kalau misalnya cuma restriksi saja. Tapi kalau campuran restriksi dan obstruksi, FEV1-nya turun, FVC-nya juga turun juga. Itu perlu kita inikan untuk nanti menganalisa paru itu. Ini adalah sebelum kita melakukan proses spirometri, adalah persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, persiapan alat. Persiapan alat itu kita harus tetap melakukan, kalau di sini itu tetap kita lakukan kalibrasi dari alat spirometri. Kemudian kita juga perlu seorang yang pengguna alat ini memang dia bisa menggunakan alat ini, memang terlatih. Yang kedua, kalau alatnya sudah siap, operatornya sudah yang terlatih, kita mau melakukan paru itu 2 kali, pre-bronchodilator dan post-bronchodilator. Bisa membedakan apakah ini asma, PPOK atau ACO, bisa lihat dari respons dari bronchodilatornya. Bronchodilator yang digunakan itu bisa misalnya salbutamol, beta-2 agonis. Itu kalau di sini disebutkan pakai 400 mikrogram. Kalau kita pakai Berotec misalnya, itu satu semprot itu kira-kira 100 mikrogram. Jadi kita 4 kali semprot. Baru setelah itu tunggu 15 menit, baru kita lakukan pemeriksaan spirometri. Jadi 2 kali kita lakukan, pre-bronchodilator dan post-bronchodilator. Kalau kita memberikan misalnya antikolinergik, misalnya ipratropium, itu nunggunya agak lama, 30-45 menit. Atau kalau kita menggunakan kombinasinya, itu juga sama, 30-45 menit baru kita lakukan pemeriksaan. Itu bisa untuk melihat pre dan post bronchodilatornya. Kemudian
Nanti kita persiapan pasiennya juga ada. Biasanya pasiennya itu kita siapkan. Yang pertama misalnya pakaian tidak terlalu ketat, terus tidak merokok kira-kira setengah atau 1 jam sebelumnya, tidak minum alkohol. Yang paling penting itu adalah pemakaian ini obat-obat bronchodilator. Misalnya kita sarankan tidak boleh memakai misalnya SABA atau sama kira-kira 4-6 jam sebelum kita periksa spirometri. Adalah contoh dari pemeriksaan spirometri. Ini adalah kita lakukan pada pasien PPOK. Tidak terlalu jelas ya ininya ya gambarannya. Tidak terlalu jelas fotonya itu. Tapi di sini bisa kita lihat yang atas ini, yang ini adalah yang pre-bronchodilator, yang ini post-bronchodilator. Di sini bisa kita lihat, saya tulis di sini FEV1-nya pre-bronchodilator 1240 ml dan post-bronchodilator itu adalah 1420 ml. Dengan FVC-nya pre-bronchodilator itu adalah 2540 ml dan post-bronchodilator 2560 ml. Untuk melihat FEV1 per FVC-nya itu kita lihat di sini. Yang ini. Bukan yang di sini. Yang ini ya. Ini 52,8. Kalau kita lihat respon bronchodilatornya itu kita ini menghitungnya itu kita kurangi antara FEV1 post bronchodilator dengan pre-bronchodilator, kemudian kita bagi dengan FEV1 pre-bronchodilator, itu adalah respon bronchodilator. Pada pasien ini responsnya itu 80 ml, 1420/40 dibagi 1240 ml itu 6%. Ini sesuai dengan PPOK. PPOK itu biasanya respon bronchodilatornya itu biasanya kurang dari 200 ml atau 12%. Setelah kita melakukan pemeriksaan spirometri, maka akan kita nilai, kita bagi pasien-pasien itu menjadi apakah ini goal 1, 2, 3, atau 4. Dikatakan goal 1 itu kalau kita temukan pada pasien setelah pemeriksaan spirometri post bronchodilator mendapatkan ini FEV1 per FVC kurang dari 0,7, tetapi FEV1-nya masih lebih atau sama 80% dari prediksi. Sementara kita katakan goal 2 kalau FEV1-nya lebih dari 50% tetapi kurang dari 80% prediksi. Goal 3 severe kalau FEV1 lebih dari 30% tapi kurang dari 50% prediksi. Dan goal 4 kalau FEV1-nya kurang dari 30% prediksi. Biasanya kalau dari pemeriksaan spirometri seperti yang tadi ini sudah ada ini FEV1-nya pasien, ini prediksinya, ini interpretasinya 62% pada pasien. Jadi pada pasien ini bisa kita masukkan ke dalam goal. Kemudian untuk melihat para PPOK ada 3 item yang harus kita nilai. Yang pertama adalah skor CAT, COPD assessment test. Yang kedua skor MMRC, yaitu modified MRC scale. Yang ketiga riwayat eksaserbasi. Pasien PPOK ini berdasarkan kemarin dibagi dalam 4 kelompok yaitu A, B, C, D, di mana kalau kita misalnya ada pasien PPOK itu kita diagnosisnya itu misalnya pasien X, bebas tadi grup 2, grup B. Jadi harus dua disebutkan, tidak cuma grup B saja atau grup 2 saja, tapi grup 2, grup B. Kalau stabil. Kalau misalnya eksaserbasi ya, ada derajat eksaserbasi lagi, ringan, sedang, berat. Eksaserbasi derajat berat misalnya
derajat beratnya ada lagi yang mengancam nyawa, tidak mengancam nyawa. Nah, itu kita bagian misalnya goal 3, grup C, seperti itu. Ini adalah skor CAT. Skor CAT ini ada 8 pertanyaan dengan nilai 0 sampai 5. Jadi pasien itu kalau bisa mengisi sendiri, kita suruh mengisi sendiri, tapi kalau belum mengerti, kita arahkan. Jadi misalnya skornya 0 sampai 5, saya tidak pernah batuk atau saya selalu batuk. Jadi kita bisa menanyakan kepada pasien apakah tidak pernah batuk, itu nilainya 0. Kalau misalnya sekali-sekali itu nilai 1 atau 2, kalau kadang-kadang itu 3, kalau selalu batuk itu nilainya 5. Nanti pasien yang menentukannya. Itu 8 pertanyaan itu kita suruh pasien untuk mengisi. Kalau misalnya pasiennya agak bingung, bisa kita jelaskan dulu mengenai skor CAT ini. Ada 8 pertanyaan, jadi skornya minimal 0, maksimal 40. Yang kedua adalah MMRC. MMRC ini cuma 1 pertanyaan, cuma di sini ini ada grade-nya. 0 sampai 4 ada 5 grade, 0 sampai grade 4. Di sini lebih ringkas, cuma 1 pertanyaan. Apakah bisa ditanyakan pasien itu apakah misalnya tidak ada gangguan aktivitas itu nilai 0, atau misalnya kalau misalnya naik jalan agak cepat terus sesat atau naik agak bukit sedikit sesat, itu kita bilang oh ini MMRC grade 1. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita bisa tanyakan, misalnya kalau misalnya jalan sama yang seumur dia lebih lambat, MMRC grade 2. Atau misalnya 100 meter sudah berhenti, ini sudah grade 3. Tapi kalau misalnya pasien ini hanya untuk mandi atau ganti pakaian saja sudah ngos-ngosan, ini sudah masuk ke grade 4. Nanti ini nilai-nilai CAT dan MMRC ini dan riwayat observasi itu akan mempengaruhi untuk penilaian goal ABCD. Dan goal ABCD ini adalah patokan untuk menentukan terapinya. Jadi untuk penentuan terapi dari PPOK itu bukan derajat obstruksinya, tapi derajat keparahannya. Ini adalah penilaiannya tadi, seperti tuduhan tadi. Jadi pasien pertama kali kita lakukan bronkodilator, setelah spirometrik, pre dan post bronkodilator. Kalau misalnya post bronkodilatornya itu FEV1 per FEV kurang dari 57, kita proses dengan PPOK. Kemudian kita lihat FEV1 pasien dibanding prediksi, itu goalnya masuk mana, 1, 2, 3, atau 4. Kemudian setelah itu baru kita bisa lihat MMRC-nya. Kalau misalnya pasiennya masih jalan biasa, tidak ada gangguan, atau cuma sedikit terengah-engah, kalau misalnya jalan agak mendaki, berarti MMRC 0 atau 1. Biasanya CAD-nya mungkin kurang dari 10. Itu kita masuk, misalnya, terus kita tanyakan, dalam 1 tahun terakhir, exacerbasinya berapa kali? Kalau dia bilang tidak pernah exacerbasi dalam 1 tahun ini, berarti ini masuk ke grup A. Tapi misalnya pasien MMRC-nya 0 sampai 1, CAT-nya kurang dari 10, tapi dalam 1 tahun ini dia observasi 3 kali, tapi nggak masuk rumah sakit. Kita bisa masuk dalam grup C. Kalau misalnya MMRC-nya lebih dari 2, CAT-nya lebih dari 10, tapi misalnya tidak pernah masuk rumah sakit dalam 1 tahun terakhir, masuk grup B. Tapi kalau misalnya MMRC lebih dari 2, CAT lebih dari 10, masuk rumah sakit walaupun cuma sekali, itu masuk ke grup D. Masuk rumah sakit di sini bukan yang ke IRD ya. Kalau ke IRD itu masih masuk ke exacerbasi saja. Yang masuk di sini adalah yang sampai dirawat. Hospitalization itu yang kita hitung itu yang dirawat. Walaupun cuma sekali dirawat, berarti sudah C atau D. Tapi harus jelas penyebabnya memang dirawatnya gara-gara PPOK, bukan gara-gara yang lain. Ini adalah langkah-langkah manajemen dari PPOK sendiri. Setelah kita dari gejala, dari faktor risiko, spirometri, kita temukan, oh ini PPOK, baru kita buat initial assessment-nya. Itu tadi goal berapa, grup mana, kemudian riwayat observasinya seperti apa, riwayat merokoknya seperti apa, ada komorbiditas atau tidak.
Kemudian untuk terapi awalnya itu, kalau misalnya pasiennya perokok, langkah pertama adalah berhenti merokok. Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasien yang berhenti merokok itu progresivitas dari PPK-nya biasanya lebih lambat dibandingkan yang tetap merokok. Kemudian vaksinasi perlu atau tidak, kita perlu vaksinasi misalnya. Kemudian dari sini pola hidup, kemudian dari situ bisa kita berikan ke arah terapinya. Terapinya nanti sesuai dengan dia masuk ke grup mana. Kalau misalnya asma itu biasanya kan misalnya udah stage 4, bisa turun ke stage 3 kalau terkontrol 3 bulan. Kalau pada PPOK tidak seperti itu ya. Jadi setelah kita temukan pasiennya, kita merencanakan terapi. Sebenarnya tujuannya itu apa? Tujuan dari terapi itu yang pertama mengurangi gejala. Yang kedua memperbaiki kemampuan untuk aktivitas. Yang ketiga memperbaiki status kesehatan dan mengurangi risiko progresif penyakit, mencegah exacerbasi dan mengurangi angka kematian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasien yang sering exacerbasi itu risiko untuk perburukan lebih cepat. Dan lebih sering exacerbasi itu angka kematian juga lebih cepat dibanding yang tidak exacerbasi. Jadi kita untuk pasien PPOK ini memang selalu kita usahakan supaya jangan sampai kena exacerbasi. Ini adalah garis besar dari terapi PPOK. Yang pertama yaitu berhenti merokok, yang kedua vaksinasi, influenza atau pneumokokus, yang ketiga terapi farmakologi, ini untuk PPOK stabil, PPOK exacerbasi, yang keempat rehabilitasi paru, yang kelima terapi suportif dan paliatif, yang keenam terapi intervensi. Terapi intervensi ini intervensi bedah, nanti kita bahas sedikit, dan intervensi bronkoskopi juga bisa. Jadi pada pasien-pasien PPOK yang pertama kita perlukan adalah berhenti merokok. Berhenti merokok. Yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa lingkungannya juga mendukung untuk si pasien ini. Kalau memang biasanya misalnya bekerja di tempat yang polusinya tinggi, mungkin bisa kita pertimbangkan untuk memakai APD yang cukup untuk mencegah polusi atau ya pindah kerja seperti itu. Kalau kita ketemu pasien merokok, ada langkah-langkah untuk menyarankan mereka untuk berhenti merokok. Yang pertama adalah kita bertanya mengenai status merokoknya. Status merokok itu yang pertama adalah sudah berapa lama merokok, berapa batang per hari, kemudian sekarang statusnya seperti apa, apakah masih perokok aktif atau seperti apa. Dari situ bisa kita ukur nanti beratnya derajat merokok, misalnya indeks Brinkmann itu ada ringan, sedang, dan berat. Kalau kurang dari 200 itu ringan, 200 sampai 600 itu sedang, lebih dari 600 itu berat. Cara mengukurnya kalau indeks Brinkmann itu gampang, kita tanya berapa rata-rata jumlah batang dirokok per hari kali berapa tahun merokok. Jadi misalnya pasiennya itu sudah merokok selama 20 tahun. Merokoknya satu hari 15 batang. Berarti indeks Brinkmann-nya 15 kali 20. Berarti itu sedang 300 ya. Ada lagi selain indeks Brinkmann, pack years. Kalau pack years itu cara menghitungnya dikatakan satu pack itu adalah 20 batang. Jadi 20 batang. Jadi bukan kita bertanya berapa pak sehari Pak? Satu pak berapa tahun? 20 tahun. Oh 20 pak years, bukan. Jadi kalau kita tanya berapa pak sehari
itu kita tanya berapa batang satu paknya. Soalnya ada yang 12 batang, ada yang 16 batang, ada yang 20 batang. Satu pak itu untuk yang ini itu 20 batang. Jadi misalnya kita ketemu pasien, berapa pak sehari, Pak? 12, satu pak dok, berapa batang? Oh, 12 batang dok. Berarti kita 12 bagi 20. Berapa tahun sudah? 20 tahun. 12 bagi 20 kali 20. Berarti ini 12 pack years. Seperti itu ya. Jadi pack years itu kayak gitu hitungnya. Bukan kita tanya, ujuk-ujuk berapa pak sehari, satu pak, 2 pak dok. Langsung 2 kali 20, 40 pak. Tanya dulu satu pak berapa batang. Kemudian, kalau kita sudah tanyakan itu, kita bisa menyarankan, bisa memberitahu bahwa efek samping dari rokok itu seperti apa. Terus, kalau setelah itu kita nilai, apakah pasien ini mau enggak untuk berhenti merokok. Kalau misalnya mau, bisa kita sarankan, kita arahkan untuk langkah-langkah berhenti merokok nanti, dan setelah itu bisa kita nilai nanti bagaimana responnya terhadap berhenti merokok ini. Nah, ini adalah tahapan-tahapan untuk berhenti merokok. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pre-contemplation. Perokok belum terpikir untuk berhenti merokok. Ini tahap pre-contemplation. Kalau dikatakan contemplation itu kalau perokok ingin berhenti merokok dalam 6 bulan ke depan. Kalau preparation itu perokok ingin berhenti dalam 30 hari ke depan. Kalau ada action itu artinya adalah perokok berhasil tidak merokok selama 6 bulan. Sementara kalau maintenance itu perokok berhasil tidak merokok selama lebih dari 6 bulan. Jadi tahap-tahapannya tergantung ini pasiennya masuk kemana. Ini perlu apa? Perlu motivasi. Perlu motivasi. Kadang-kadang memang pasien-pasien yang mau berhenti merokok diberi reward memang kadang-kadang supaya dia bisa tetap berhenti merokok. Jadi ini adalah gambar hal-hal penting untuk berhenti merokok ini. Jadi bisa juga misalnya kita berikan terapi-terapi farmakoterapi untuk merokok ini seperti bupropion atau nikotin gum, nikotin inhaler, bisa seperti itu. Tetapi satu yang penting ini adalah kita perlu, ini bukan cuma masalah obat, tapi perlu adanya konseling pada rokok ini, bagaimana manfaatnya, bagaimana efek sampingnya, dan kemudian adanya dorongan, motivasi, atau kadang-kadang ya seperti tadi itu kita perlu memberi reward dan perlu juga dukungan dari keluarga dan orang-orang di sekitarnya dia untuk berhenti merokok ini. Karena bagaimanapun efek samping dari rokok ini lebih besar daripada manfaatnya. Jadi dokter itu adalah bukan cuma sekedar nih kasih obat, tapi lebih penting di sinilah masalah edukasinya kepada pasien dan keluarga. Yang kedua adalah untuk pengobatan ini adalah untuk PPOK ini adalah vaksinasi. Disebutkan bahwa vaksinasi influenza, vaksinasi pneumokokal, polisakarida itu memberi efek dapat mengurangi efek memburuknya PPOK pada pasien-pasien dan mengurangi risiko terjadinya infeksi. Karena infeksi itu bisa memicu terjadinya eksacerbasi pada PPOK, dan eksacerbasi itu semakin sering eksacerbasi maka fungsi paru semakin cepat memburuk. Semakin cepat memburuk artinya nanti kita perlu bantuan-bantuan terapi yang lebih kompleks lagi. Untuk pemilihan obat-obat untuk PPOK ini, yang pertama adalah kita harus device-nya itu kita harus melihat dulu pasien ini cocoknya pakai device yang mana. Nah itu nanti biasanya kalau kita ketemu pasien bisa kita ini kecocokannya. Kecocokan itu bukan berarti hanya masalah dia nyaman pakai obat itu, tapi
cara memakainya dia bisa apa enggak. Karena sering sekali kita temukan pasien ini mengatakan tidak ada perbaikan, tapi karena ternyata dia tidak tahu cara memakai obatnya itu. Sering kita ketemu misalnya Sigipod ya, dia itu ya tahu klik-kliknya itu, tapi nggak tahu cara nyedotnya itu nggak tahu. Jadi kalau kita di poli yang pertama perlu kita jelaskan itu adalah cara memakainya itu, dan harus kita lihat sudah benar belum cara memakainya. Yang kedua mungkin kita perlu melihat nanti bagaimana yang dia rasakan dalam pemakaian obat-obat ini. Apakah ada merasa efek samping atau merasa lebih nyaman atau seperti apa, itu perlu kita perhatikan pada pasien yang kita beri terapi inhalasi. Kemudian untuk bronchodilator ini pada PPOK itu laba atau lama yang long acting lebih direkomendasikan dibanding yang short acting. Kalau kita misalnya ada terapi-terapi misalnya kita beri seperti salmeterol atau laba yang lain, itu sebenarnya efeknya kan lebih panjang, tapi waktu bekerja itu hampir sama dengan yang short acting. Tadi pasien bisa memakai 2 kali sehari, itu keuntungannya. Kemudian nanti untuk pemilihan-pemilihannya itu nanti kapan dipakai laba, kapan dipakai lama, kapan laba bersama, dan dia bisa lihat nanti pada pemberian grupnya. Cuman pada PPOK ini pemberian ICS tidak terlalu rekomendasikan, nanti bisa kita lihat kapan kita rekomendasikan pemberian ICS. Inilah contoh-contoh dari obat-obat yang sering digunakan pada PPOK. Misalnya kalau SABA, contohnya fenoterol, salbutamol. Kalau laba, formoterol, salmeterol, olodaterol. Kalau sama, misalnya ipratoprim bromida sering kita temukan. Lama, misalnya tiotropium, glikopironium, dan ada kombinasinya bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah pemberian terapi awal pada pasien PPOK. Jadi, seperti tadi kita sebutkan, begitu kita menemukan pasien PPOK, sudah tegak secara spirometri, epidural per epidural 6,7, kita bagi dengan, kita menanyakan skor MMRC, CAT, dan riwayat exacerbasi dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari sini bisa kita melihat ya, apakah ini masuk grup A, B, C, atau D. Di sini grup A itu disebutkan bahwa bisa pakai bronchodilator, tapi sebenarnya pakai yang long acting lebih bagus. Kemudian kalau grup B bisa pakai laba atau lama, sementara grup C itu pakai lama disarankan. Kalau grup D itu ini tergantung bagaimana kondisinya pasiennya. Kalau misalnya sesak sekali CAT-nya lebih 20, kalau saya sih lebih merekomendasikan langsung double aja, laba plus lama. Tapi nanti kalau misalnya ada faktor-faktor, misalnya lab-nya eosinophilnya seperti apa, nanti kita lihat, mungkin baru kita bisa sarankan untuk pemberian kortikosteroid. Adapun manajemen cycle dari pasien PPOK ini adalah pada waktu pasien datang, kita review dulu. Kita review yang pertama gejalanya, sesaknya seperti apa, apakah membaik atau tidak, dan adakah riwayat exacerbasi atau tidak. Kalau misalnya memburuk, tetap sesak, exacerbasinya ada, kita assess. Assess itu teknik inhalasi sudah pernah atau belum? Karena itu sering sekali salah. Kita sebagai dokter paru, sebaiknya suatu kita ketemu pasien PPOK itu kita jelaskan cara memakainya dan harus dilihat di depan kita sendiri.
oh sudah benar cara memakainya. Karena sering sekali gagal karena tidak tahu cara memakainya. Yang kedua, ada kita lihat non farmakologis itu penting. Misalnya para rehabilitasi paru itu juga penting kita tekankan kepada pasien. Misalnya rehabilitasi paru itu, misalnya kita suruh misalnya olahraga, jalan-jalan semampunya, atau misalnya force lip breathing. Sudah tahu ya, force lip breathing sudah tahu ya, bagaimana cara force lip breathing yang benar seperti itu. Kemudian kalau ini sudah kita assess, baru kita adjust. Kalau memang misalnya teknik inhalasi sudah benar, sudah dikerjakan rehabilitasi paru sudah benar, kita adjust. Apakah yang pertama, apakah kita eskalasi, kita naikkan dosisnya, atau kita ganti obatnya, atau kita tambah, seperti itu. Ini adalah follow up dari pasien. Kalau misalnya kita ketemu pasien kontrol, ini pasien yang misalnya keluhan sesaknya seperti apa. Misalnya saat ini pasien sedang kita berikan laba atau lama, kemudian masih tetap sesak. Itu bisa kita pertimbangkan. Kalau memang sudah benar cara memakainya, sudah benar cara semuanya sudah benar, bisa kita pertimbangkan saya beri laba plus lama. Atau bisa juga kita pertimbangkan, misalnya apakah device-nya kita ganti. Kalau misalnya pasien tidak merasa nyaman dengan device yang sekarang, kita ganti dengan device yang lain, tergantung kenyamanan pasien. Kemudian kalau misalnya pasiennya sudah diberi laba plus ICS, kita bisa lihat apakah ada riwayat infeksi juga pada pasien ini. Kalau pasien ini misalnya ada riwayat pneumonia atau kita lihat dari analisa darah lengkapnya itu eosinophil kurang dari 100, ya perlu kita pertimbangkan untuk tidak usah memakai ICS. Kemudian untuk non farmakologi, untuk manajemen non farmakologis, yang paling penting pada pasien-pasien PPO kan adalah berhenti merokok. Kalau pasien yang merokok, kalau misalnya pajanannya terhadap sumber polusi, harus kita atasi untuk itu. Jadi di sini disebutkan bahwa pada pasien grup A sebenarnya belum perlu rehabilitasi paru, pasien grup B, C, dan D yang sudah perlu rehabilitasi paru. Biasanya kalau kita ketemu pasien grup A ini biasanya masih seperti orang normal sebenarnya. Cuman karena masih MMRC misalnya lalu sampai 1, pasiennya masih seperti biasa saja, cuman agak ngos-ngosan sedikit. Tapi kita periksa FeV1 per emission ternyata kurang dari 0,7. Jadi seperti itu aja. Tapi kalau B, C, dan D ini biasanya memang tampak jauh lebih sesak dibandingkan yang grup lain. Kalau untuk follow up untuk non pharmacological treatment ini juga sama. Kalau misalnya pasiennya membaik, itu bisa teruskan untuk misalnya rehabilitasi parunya atau olahraga atau seperti apa. Kalau memburuk bisa kita pertimbangkan untuk lebih kita ganti caranya atau kita tambahi apa yang sesuai dengan pasien. Ini adalah kapan kita kira-kira memberikan ICS pada pasien ini sudah sering dibahas. Sebaiknya bisa kita gunakan kalau misalnya dalam 1 tahun terakhir pasiennya terdapat lebih dari 2 exacerbasi per tahun, moderate exacerbation, atau sampai dirawat di rumah sakit gara-gara PPOK-nya.
Dan biasanya kalau kita cek eosinofilnya bisa lebih dari 300, ada riwayat asma pada waktu usia muda misalnya, karena PPOK asma juga akhirnya bisa jadi PPOK juga bisa pada waktu usia tua. Kemudian tapi tidak disarankan untuk digunakan CS ini kalau misalnya pasiennya sedang ada mengalami riwayat infeksi saluran nafas bulan, atau ada kalau cek eosinofilnya kurang dari 100, atau sedang mendapat terapi TB misalnya, itu kita tidak menyarankan pemberian steroid. Jadi sudah kita ini. Kenapa sih pentingnya rehabilitasi paru itu? Karena disebutkan bahwa rehabilitasi paru itu bisa mengurangi sesak, memperbaiki toleransi aktivitas, dan memperbaiki status kesehatan. Dan juga dapat mengurangi angka exacerbasi pada pasien. Jadi dulu sudah pernah dibahas ya, untuk rehabilitasi paru sudah pernah dibahas. Semua ini dulu ya. Kalau oksigen terapi ini kadang-kadang memang pasien itu sering kita temukan di ruangan, pasien sudah kita lihat sudah membaik secara klinis, tapi saturasinya tetap tidak begitu bagus. Jadi mungkin kadang-kadang memang harus pakai oksigen terapi. Ini adalah kapan kita memakai oksigen terapi pada pasien. Kalau misalnya kita temukan PaO2-nya itu kurang dari 55 mg/h, atau saturasi perifer yang gampang itu kurang dari 88%. Atau misalnya apabila pasien ada gagal jantung kanan, ini PaO2-nya bisa lebih dari 55 tapi kurang dari 60. Jadi pada pasien ini kita bisa memberikan oksigen tambahan, targetnya nggak banyak, cuman menjaga SO2 lebih dari 90% saja. Biasanya ini kalau pada pasien long terapi oksigen, ini biasanya kita berikan sampai 12-16 jam sehari oksigen. Untuk paliatifnya, ini bisa kita berikan misalnya opiat, tapi ini saya belum pernah pakai ya. Tapi yang paling penting untuk pasien-pasien, sering kita temukan pasien ini malnutrisi, kita perbaiki malnutrisinya. Itu juga memperbaiki angka harapan hidup dari si pasien PPOK ini. Kemudian untuk ada intervensi terapi intervensi, ini ada pembedahan. Pembedahan itu misalnya LPRS, lung volume reduction surgery, bisa bulektomi, bisa transplantasi, dan bisa juga lewat FOB juga bisa. Jadi bisa nanti parunya itu bisa dikempiskan mungkin ya, lewat FOB itu. Jadi ini adalah langkah-langkahnya itu. Jadi misalnya kita ketemu pasien yang sangat emfisema, hiperinflasinya berat. Hiperinflasi berat itu kalau misalnya residual volume lebih dari 90%, kalau tidak salah, dan total TLC-nya, total kapasitasnya lebih dari 100%. Kemudian kalau misalnya gulanya besar, bisa bulektomi. Kalau misalnya tidak ada gula besar, bisa nanti akhirnya ke LPRC, atau kalau misalnya tidak kandidat untuk bulektomi atau LPRS itu bisa transplantasi paru. Ini sekilas mengenai lung volume resection surgery. Dari sebuah jurnal saya dapatkan bahwa ada kriteria inklusi untuk lung volume resection surgery itu. Yang pertama, kalau kita temukan CT scan-nya emfisema bilateral. Yang kedua, total lung capacity-nya post bronchodilator lebih atau 100% prediksi.
Yang kedua, yang ketiga, residual volume-nya lebih dari 150%. Yang keempat, FEV1-nya, pre dan post bond kurang dari 45% prediksi. Yang kelima, PSO2 kurang dari 60, PO2-nya lebih dari 45. Tapi ada kriteria eksklusinya, misalnya pasien dengan penyakit pleural, atau giant gula, atau bronkiektasis tidak kita sarankan untuk LPRS. Atau ada nodul paru yang memerlukan tindakan operasi, atau riwayat sterotomi atau lobektomi, dan ada infak miokard dan CHF. Kalau misalnya ejection fraction kurang dari 45%, ini kita sarankan untuk reseksi, volume reseksi surgery. Dan juga ada hipertensi pulmonal, dan 6-minute walking test-nya itu kurang dari 40 meter. Ini saya ambil dari jurnal ya ini di et al. Ini dilakukan penelitian di Amerika, rumah sakit Amerika. Inilah kalau kita ketemu pasien seperti ini tidak dilakukan. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ketemu pasien sesak sekali, tapi terus sudah hipertensi pulmonal. Jadi kalau ujian itu misalnya keluar yang bagian itu keluar, hipertensi pulmonal seperti apa, terus ini mau diapakan pasien seperti ini. Nah, kalau misalnya ketemu pasien yang ada hipertensi pulmonalnya, pilihannya transplantasi paru. Karena disebutkan di GOLD itu, kalau misalnya kita ketemu pasien hipertensi pulmonal, sudah kita temukan FEV1 kurang dari 20%, DLC kurang dari 20%, nah itu pilihannya bukan LPRS, tapi akhirnya adalah transplantasi paru. Ini sekilas itu saja. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada masukan? Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk materi yang disampaikan. Ini dari itu sudah ada pertanyaan dari Bang Egi sama Mas Dudu. Untuk yang dari Bang Egi, cintanya terkait pemberian terapi PPO kan dengan komorbid hipertensi jika golongannya inhibitor itu yang dapat yang satunya mengikuti kartu. Adakah harus farmakologi terkait pengobatan PPO kan dengan hipertensi? Terima kasih untuk pertanyaan Mas Egen. Misalnya kita pasien PPOK dan hipertensi, kita beri ACE inhibitor, misalnya taptonpril, pasiennya batuk. Terus pasiennya ini, kalau saya pribadi untuk pasien seperti ini, yang saya ganti adalah terapi untuk hipertensinya. Karena alternatif untuk ACE inhibitor kan banyak ya. Kalau misalnya ACE inhibitornya tidak bisa, kita bisa pakai angiotensin receptor blocker misalnya. Bisa kita pakai itu. Kalau untuk terapi PPOK-nya sendiri, kita opsinya adalah lama atau laba. Walaupun untuk grup C itu kita lebih mengutamakan lama karena lebih bagus ininya, hasilnya lebih bagus. Kalau saya untuk Dr. Regen lebih cenderung saya mengganti obat untuk hipertensinya. Saya ganti bukan ACE inhibitor lagi. Seperti itu. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk dari Mas Dudu, izin bertanya seperti terapi farmakologi lanjutan pada hasil di mana pasiennya sudah mendapat terapi, tapi dahatnya banyak dan semoga kemudian sudah diberikan terapi azitromycin sebagai antiinflamasi, apakah masih ada tempat buat azitromycin pada dan pada pasien ini apa Nah, kalau Wahyu ini pertanyaannya memang sudah menjebak. Kalau misalnya kita beri NAC, azitro,
sebenarnya gini, kalau yang perlu kita pertimbangkan itu, kalau saya sih kita memberikan azitromisin itu untuk ini ya, untuk antiinflamasinya. NAC juga kan bisa untuk antiinflamasi. Cuman yang perlu kita pertimbangkan di sini adalah pemberian azitromisin atau antibiotik itu kan resikonya banyak nanti. Misalnya bisa terjadi resistensi terhadap azitromisin atau malah terjadi nanti infeksi karena adanya kekebalan terhadap azitromisin. Kalau saya lebih memilih NAC mungkin dibandingkan azitromisin. Terus kemudian untuk roflumidan sendiri itu ada ininya. Kalau misalnya kita sudah memberi lama tapi tidak membaik juga, baru nanti ada step-stepnya, baru ada masuk tempat untuk si rofluminasnya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya dari pertanyaan dari Mas Agus, untuk obat yang utama pada baik, terima kasih. Untuk PPK Gold D, tadi disebutkan bahwa bisa lama, laba plus lama, laba plus lama plus ICS, seperti itu. Sebenarnya lama itu dipakai kalau misalnya kita lihat pasiennya walaupun Gold D, tapi tidak terlalu secara klinis tidak terlalu sesak. Itu kalau saya masih prefer berikan lama saja. Tapi kalau misalnya pasiennya memang sangat sesak, Gold D, itu saya lebih prefer untuk memberikan laba plus lama. Tapi biasanya kalau misalnya kita periksa adanya misalnya eosinofilnya tadi lebih dari 300, itu baru kita bisa pertimbangkan untuk lama plus ICS atau lama plus lama plus ICS. Jadi kita memeriksa pemberian anti terapi itu ada step-stepnya. Kalau cuma ringan saja, misalnya nggak terlalu berat, pasien tidak pengaruh secara klinis terlalu berat, bisa kita kasih tumbal saja lama saja. Tapi kalau secara klinisnya berat, kita bisa langsung beri misalnya eosinofil yang kurang dari 100, langsung lama plus lama. Tidak perlu menunggu agak lama untuk memberi lama plus lama. Tapi kalau misalnya eosinofilnya lebih dari 300 dan pasien yang sesak berat, ya lama plus lama plus ICS langsung terbuka. Seperti itu. Ini pendapat saya. Sebenarnya dua-dua bagus, cuman kalau kita pertimbangan kita kan kenapa kita berikan ya vaksinasi itu kan untuk mencegah exacerbasi, karena exacerbasi itu memperburuk pasien PPOK. Angka exacerbasi yang tinggi berarti angka mortalitasnya lebih tinggi. Kalau saya lebih prefer yang pneumokokal. Mungkin dari yang gitu kita mau bertanya. Silakan. Terima kasih Pak Selamat sebelumnya. Presentasi yang sangat bagus sekali, Pak. Jadi dalam PPOK ini mungkin di sini jarang kita ya, tapi besok kampus pasti banyak. Karena di PPOK itu numpuk PPOK. Jadi sebenarnya menarik Bang. Jadi saya mau tanya itu tentang terapinya, tentang populasi tadi. Yang menarik itu di mana yang A itu laba, yang B itu dia laba atau lama, ya. Yang C lama, kemudian yang yang B itu juga ada lama. Ya. Saya kalau misalnya dia dari B kita pakai lama misalnya, kan laba juga susah. Kalau saya kalau laba itu pasti campurnya ICS.
kalau di good kan yang dijelaskan tentang penggunaan steroid sistemik pada saat bersih. Yang saya baca di PDP itu pemberian steroid sistemik terutama injeksi itu dapat menurunkan length of stay pada pasien yang bersih. Itu apakah benar? Di good itu bagaimana kalau di sama-sama itu. Kemudian yang ketiga itu tentang apa namanya itu tentang tentang antibiotik. Berikut ini kan dijelaskan antibiotiknya buat untuk stable. Buat tetap bersih bagaimana kalau pakai antinisem itu dan atau lain-lainnya. Antibiotiknya ya. Iya. Terima kasih, Mas. Saya lupa dulu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama tadi mengenai dari grup B terus eksaserbasi gitu ya. Saya sudah beri nama, kalau grup C gimana gitu ya. Ini jadi perbedaan antara asma dan PPOK itu, kalau asma step 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau step 3 nggak 4 ya berarti step 4 kan gitu ya. PPOK harus kita lihat. Coba tunjukkan PPOK. Kelompok bukan bagian kelompok. Nah, ini ya. Pasien kelompok B itu MMRC lebih dari 2, CAT lebih dari 10. Ya. Eksaserbasi ini ke D, bukan ke C. Misalnya pasien kelompok A, MMRC 0 sampai 1, CAT kurang dari 10. Eksaserbasi naiknya ke C, bukan ke B. Jadi kalau misalnya kita ketemu pasien dari grup B, eksaserbasi naiknya kelompok B, bukan kelompok C. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah memberikan nama eksaserbasi, kita lihat dulu apakah ini gara-gara lamanya yang begitu bagus atau gara-gara infeksinya. Ini yang sering menjadi perhatian kita adalah untuk eksaserbasi. Kalau misalnya pasiennya dari A, kalau sering eksaserbasi, pas eksaserbasi itu dia akan ke C kan. Tapi nanti kalau sering eksaserbasi akan menjadi B nanti akhirnya. Pas stabilnya jadi B. Tapi kalau pas eksaserbasinya, MMRC-nya kurang dari 0 sampai 1, eksaserbasi masuk ke ruangan, berarti masuk C. Ya kan? Bukan dari A ke B, tapi A langsung ke C kalau eksaserbasi. Pembeda antara A, B, dan C, dan D itu adalah A dan B itu kalau kita ke horizontalnya itu masalah eksaserbasi atau tidak. A dan B, C dan D. Tapi kalau misalnya keparahannya A dan C satu jalur, B dan D satu jalur. Jadi kalau eksaserbasi B naik ke D. Nanti ya. Nah, seperti itu. Kemudian masalah pemberian antibiotik pada PPOK stabil sebenarnya kalau saya tidak terlalu nyaman untuk memberikan antibiotik pada PPOK stabil. Kalau eksaserbasi kita lihat dulu penyebabnya biasanya apa. Itu tergantung antibiogram dari rumah sakit sendiri. Jadi kan di sini kan kita vaksin PPOK eksaserbasi ada batuk-batuk, bronkitis atau pneumonia, biasanya kan cek ininya kan cek antibiogramnya. Dan sesuai dengan itu. Terus yang tiga tadi apa? Steroid ya. Steroid pada PPOK itu kita memberi steroid itu tadi pertanyaan gimana? Memberi steroid pada eksaserbasi akut itu kenapa diberikan sistemik? Bukan yang inhalasi gitu ya. Ada sih tadi, udah saya baca jurnal tadi, ternyata katanya pemberian steroid sistemik itu memberi ini lebih bagus, memberi efek yang lebih bagus dibandingkan yang inhalasi. Cuman saya belum sempat baca sampai dalam kenapa ya seperti itu. Itu yang bisa saya
dari Mas Wawan, kalau misalnya pada pasien dengan long-term oksigen, butuh long-term oksigen terapi, itu sebaiknya NIV atau tidak oksigen biasa seperti apa? Baik, kalau menurut saya ya, kalau kita LTOT itu sebaiknya pakai yang ini ya, pakai yang NIV sebaiknya. Soalnya kalau yang nasal baru itu kan nanti kan ini inflamasi terlalu berat nanti. Jadi kita pakai NIV. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi, tidak dari chat atau Sebenarnya evaluasi ini pasti biasanya kita suruh kontrol sebulan sekali. Dari situ kita lihat bagaimana tadi gejala-gejalanya seperti apa, terus ada keluhan enggak, cara pemakaian obat alatnya sudah benar atau belum, terus untuk rehabilitasi parunya sudah benar atau belum, mereka melakukan aktivitas atau enggak, itu sebulan sekali. Kalau misalnya itu tidak membaik, misalnya kita perlu periksakan misalnya labnya, ya sudah bilang seperti itu. Sebulan sekali, biasanya kalau PPK sebulan sekali. terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ayo dong. Ayo, Bang. Ya, Queen. Halo. Nanya apa? Kamu nanti tanya loh waktu nanti kamu yang 5 kali lagi itu. Oh, saya siap ditanya. Makanya saya mau bertanya. Enggak. Belum bercanda doang. Mau nanya kok. Ya. Hah? Gimana? Kalau tidak ada lagi, kita tutup aja. Pada video kali ini, terima kasih untuk kerjaannya Mas dan Mbak juga yang mau nanti akan dikabarkan lebih lanjut di sesi selanjutnya, nanti ada dari Mbak Aya spesial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini?